singgah kita sini bang ya. Cerita dulu ada yang Ayo. aku tanya sama abang. Apa itu? Duduklah dulu. Ya udah. Malam ya bangun tidur. Udah tahajud kau? Belum lah bang. Belum. Jam berapa ini? Jam berapa udah? Baru jam berapa jam? Jam 12. 1, salah jam 1. Satu baru. Ya. Nanya apa? Aku tanya ini tentang rahasia sebenarnya nih bang. Kasih apa itu? Rahasia abang, karena aku juga pengen tahu sih. Banyak kali kok korein abang ya. Iyalah, namanya pas lagi kita berdua kan enak cerita bang, kalau rame-rame kan nanti pemikiran kawan-kawan kan ada yang beda-beda gitu kan. Iya Kita betul juga betul. nah, kalau pribadi kan nggak bisa rame-rame kan. Enggak lah. Kita kan nggak punya ilmu. Nanti salah hawa udah jadi fitnah lagi. Nah, Payah itu juga itu. makanya itu yang kutanya itu tentang pribadi abang, tentang Tentang- zikir lah. Udah banyak juga nih abang kasih tahu kak untukmu ritual zikir itu tentang bidang apa. Ada orang minta tolong sama kau nanti begini caranya. Kan banyak tentang zikir. Kalau mau sholat ya zikir biasa. Ritualnya kan ada masing-masing. Ya ini kan pribadi abang yang mau kutanya. Abang kan nyampein aja selama ini kan. Kayak gini, cuman kan yang abang jalin itu kan aku juga kan pengen tahu sih pribadi yang sebenarnya abang mendapatkannya itu zikirnya itu kayak mana, napas mengatur nafas itu bagaimana kan gitu. Oh, nah itu. Waktunya itu kapan aja kan itu. Oh. Di waktu yang tepat tuh yang kayak mana waktunya tuh. Ya, kalau abang kan ibaratnya masuk abang seperti di alam semesta gini lah, di ladang-ladang orang-orang juga. Nah, artinya itu kan berbeda-beda kasta juga dia. Di sholat kita nanti ya zikir biasa lah. Ada masing-masing perbedaannya semuanya, kasta-kastanya lah. Jadi kalau memang abang nanya sama kau tentang di mananya lah yang mau kau tanya sama abang pribadi. Tentang zikir itulah, zikir nafas itu biar terbuka lah batin itu bang. Ya, zikir napas itu dengan arti zikir napas, bahwasanya dia itu kan dia menenangkan jiwa dulu. Sudah tenang jiwa, ya di situ kalau kau mau naikkan zikirnya itu kau satu napas angkat di perutmu, tahan di perut dulu dia. Maka selalu berarti itu baca al-fatihahnya itu satu napas. Itu berarti Di bidangnya kan beda-beda. Jangan Iya. sholat pula kau satu napas pula, megap lah sholat. Itu ada ritual tertentu dia. Kalau di tengah malam kayak gini, kalau kita dalam alam semesta gini bukan namanya kita berzikir. Itu dengan artinya kita bertafakur, itu dengan artinya mendiamkan diri juga kan, tapi hati kita berdialog kepada Allah. Nah, itu ritualnya lain. ya. Jadi kalau tentang zikir tadi dia terlatihnya kita zikir satu napas itu keadaan posisi kita, jiwa kita tenang. Itu diangkat dari perut gini biasa dia, tahan mulut kita ini tutup rapat-rapat. Di situ dia ngelatih zikir napas. Tarik napas dari hidung, keluar dari hidung. Nah, itu dengan artinya yang hidup mau menghidupkan. Menghidupkan. Itu menghidupkan yang di mana itu bang? Ya dengan artinya tadi yang hidup itu kan menghembuskan keluar. Iya. Yang dari luar itu masuklah pula pernapasan awak. Maka ditahanlah napasnya. Jadi tidak masuk kodam-kodam iblis maupun iblisnya. Nah itu. Jangan berisik apapun. Jangan. Insya Allah sampai malaikat pun tak mendengar. Itulah zikir sesungguhnya. Maka ritual itu beda-beda. Itu cukup di dalam Mainkan Kolbi. kolbinya. Kolbi, Tahan ya. satu napas, angkat perutnya ke atas, tahan satu napas. Apa zikirmu yang kau buat? Nah itu terserahmu. itu kalau kita kayak gitu kan bang, zikir nafas kita tahan angkat dari perut itu terkadang kan mau juga dia itu macam perasaan mau muntah, mual gitu. Itu apa yang dikeluarkan itu bang? Makanya kan abang bilang tadi berlatih dulu dia. Kalau abang dulu terlatihnya di tentang al-fatihah satu napas sampai aminnya kita baru menghirup lagi udara.
itu dia wah, gitu muntah juga, tapi tak keluar isi, tak keluar isi. Dengan artinya itu cuman keluar sirnya aja rasa. Jadi ada senior abang yang pernah melatih abang juga. Abang nanya, abang orangnya kuat bertanya juga. Apa itu tadi yang abang terlihat kalau saya tadi waktu mau muntah? Dia bilang di situ ada namanya dia aura itu hitam dia lihat. Itu dia ngelatihnya. Oh, itu berarti Iya. itu noda-noda hitam yang ada Ya, di dalam. insya Allah seperti itu, Bang. seperti itu. Cuman dia pun menafsirkannya itu apa yang abang lihat kalau saya tadi memuntah gitu. Tapi tidak keluar isi. Dia bilang alhamdulillah diperlihatkan Allah tadi hitam keluarnya waktu kau tadi mau memuntah. Maka di situ dia berlatih dulu, nggak lama kok, paling 3-4 kali. Tapi rasanya ini ada yang naik gitu di perut kita. Ada Itu rasanya naik. berapa lama itu Al-Fatihah, berapa kali Al-Fatihah itu bang? Iya itu Biasanya ulang balik. Insya Allah 3 kali 4 kali ada mau muntah lama-lama netral. Netral ya. Kadang-kadang kita membacanya itu membaca kalimat-kalimat Allah itu rasanya udah terbiasa ditelan gitu. Rasanya ditelan. Nah, makanya itu kan ritual itu kan beda-beda dia. Nah itu kalau di sholat biasa aja. Nah, tapi karena dia udah biasa, penekanan itu ada dari rasa di kolbi. Ya. Berarti itulah yang memecahkan semua yang Insya Allah seperti itu. Nah, karena kalau ibarat kita bicara aja, bicara itu kan dia bulat bahasa kita itu. Kalau kita ambil dari perut, dari dada ke mulut, lewat mulut tuh bulat dia. Nah itu, jadi kata pembimbing abang dulu, artikulasi yang kita sebutkan itu tadi pas. Bahasa yang mau kita setuju itu pas dia. Karena terlatih di situ dia. Jadi kalau buat abang pribadi, abang sama kau ini, abang tuh kalau berzikir rasanya nggak enak, merasa bernapas dari mulut. Kalau kita ada yang minta tolong sama kita, sebenarnya kita itu kan seharusnya diam ya nanganinya. Cuman dinilai orang yang kita tangani itu apa itu tadi dibuatnya. Sudah pakai jin lah itu. Kalau diam iyalah. Sudah raja jin. Iya. Makanya kita buat di situ. Dilapaskan ya kita sebutkan aja lah kan, membaca Al-Fatihah kan dia dengar. Ya dengan zohirnya itu dikeluarkan juga, jadi dia tidak memfitnah yang melihat kita melakukan itu. Dia menolongnya kena santet lah, yang masuk izin lah, yang ada penyakit-penyakit beban-beban lah. Tapi harus dikeluarkan juga dengan kalimat-kalimatnya itu secara zohir. Kalau nggak pulang dia itu apa kata dia? Dia tadi diam aja. Wah, pakai jin tuh. Akan jadi buruk gara-gara perbuatan kita. Nah, makanya itu aja cuman dia harus satu napas, dia tutup mulutmu rapat-rapat, dia keluar dari hidung, tarik dari hidung, keluar dari hidung, tarik dari hidung. Insya Allah jebol semua di situ. Insya Allah kena Allah. Berarti kalau itu udah jebol bang, kalau udah jebol, insya Allah bisa itu melihat yang gaib itu bang. Ya namanya di situ kan dia kan membuka tirai dia. Nah, di situlah ada benteng di situ, dia harus ditembuskan lah di situ. Itulah dia. Jadi kalau kita sholat aja pun sesak apa sawah. Dibilang tirai itu apa tuh tirai? Dengan artinya itu kan sifat zat wujud kan semua di situ. Di balik mahligai ada dada, di balik dada ada hati, di balik hati ada mata hati, di balik mata hati ada penutup, itulah tirai. Itu dia ya, penutupnya itu ya. Kalau jebol dengan artinya penutup itu ada cahaya. Iya. Nah itu dia. Di balik cahaya itu ada sir, ada rasa. Di balik sir itu ada aku kata Allah. Kan dalam nih kalau dikupas di situ, tentang dalam diri. Nah di situ, itunya cuman. Itu berapa lama bang? Oh abang paling nggak 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Karena kan ya namanya pembimbing bukan awak diurusnya. Awak kan curi-curi, namanya masih muda lagi itu dia pun tak yakin sama awak. Nah, sampai dikasihnya ujian lah seperti ini, entah dibohongi pun abang ya abang bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga kan. Saking bandelnya juga awak, mungkin kayak gitu aturan gurunya. Banyak kali tanya, mungkin muak juga gurunya. Bisa jadi juga. Banyak yang tanya tapi tak kerjakan. Gurunya tahu lah kau, guru makrifat tuh. Apa ya salah udah bilangnya itu. Beda itu. Maka di situ kalau tentang yang kau pribadi abang kau tanya, itulah dia. Tapi jangan kau umumkan dulu buat kawan-kawan. Dia harus merubah sifat juga. Kuncinya dulu dari sifat dulu bang. Iyalah, dengan arti dia kenal dia sama Tuhannya, tapi dia belum mengenal dirinya. Kalau dia sudah kenal dirinya, tentu dia akan kenal Tuhannya. Macam pribadi abang yang lain gitu kan, supaya lebih kuat abang yakin abang itu kepada Allah itu caranya
yang kayak mana lagi kan, pernah juga aku dengar dari abang itu kan, abang ke lautan abang bilang gitu kan, itu gimana itu? Dengan hati begini dia, kita kan para leluhur lah macam abang kan anak-anak darah karu abang kan. Jadi abang pahami abang detail itu dengan keluarga kita ini kan dia beda agama kami banyak. Nah itu, jadi abang yakin abang ini macam mana pun yang dikatakan apa namanya puaka lah bahasanya kan. Iya puaka. Jadi abang pelajari di situ, ya abang menanya juga sama yang membimbing abang, puaka itu apa bang? Oh puaka itu dengan artinya ibaratnya nenek kita dulu betapa. Oh apa yang datang betapa itu? Nah itulah makhluk-makhluk tadi itu, iblis-iblis yang nyata yang nampak manusia itu. Nah disitulah berarti kan pemujaan. Iya. Namanya di bertapa dia. Sementara di Al-Quran tapakur. Kan berbeda. Jadi abang coba-coba kepada orang pintar, masa usia muda lah, dia nggak sanggup nengok abang, takut aku kata dia. Apa rupanya ujungnya pak? Nggak berani aku kata. Kau ini bukannya kau bilang kau mau berobat kemari, kau mau ngetes aku kata dia. Ya, sampai bersumpah-sumpah juga abang, nggak sanggup. Banyaklah abang datang-datangi juga orang-orang ritual-ritual, nggak sanggup. Sampailah abang jumpa ada guru ngaji, abang nanya. Apa rupanya takut orang-orang itu Ustaz, abang bilang. Abang ceritakanlah pribadi abang, rupanya dia sebutkan, yaitu kau bermohon ampun aja kau kepada Allah. Ya, mohon ampun juga awak tak juga lekang rasa abang. Mengikut-ngikuti juga, dia sholat pun juga terkilas di depan awak dia. Kan malu abang cerita sebetulnya ini. Ya kan, awak mau sujud lu ada dia sudah nungging di situ. Ya Allah ya Rabb. Jadi gak ada tadi orang yang mampu juga untuk membersihkan yang apa yang abang inginkan itu. Pergi abang di laut. Iyalah, aku yakin tuh laut itu tentara Allah tuh bilang juga lah. Abang coba lah juga tapakur di sana. Wah, menjerit abang. Apa yang abang tengok kayak abang menjerit? Ya Allah, yang pertama abang takut kali suara air tuh sampai mutih ada, abang ingat paling nggak 10 meteran tingginya. Abang sementara perahu segini yang abang pinjam di sana. Nah itu, abang nggak menjerit. Menjerit lah. Iya, abang tengok putih datangnya bunyinya aja. Walah ya Allah. Nah itu, hingga tidak ditelangkupkan air abang, tapi rasanya macam ada yang nendang ke atas dulu. Air yang menimpa tadi, abang yang nimpainya. Abang pun heran, abang minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu dia mulai tenang laut itu, banyak kali macam daratan orang abang tengok. Nah itu, abang nggak menjerit lagi pak. Wah tak bisa abang cakap soal itu. Seram nih. Nah, jadi alhamdulillah di situ abang berlatih udah paham sedikit lah. Udah tahu lah abang, makanya di badan orang itu begitulah orang namanya makhluk Allah yang serupa mah ya wujudnya. Ya, ketahuan lah. Cuman itu pribadinya kalau kamu nanya sama abang lagi. Ini berat juga itu ujian. Iya dengan artinya itu kita ya kalau ujian ini sampai mati pula. Tetap kena uji. Bukan kita di dunia aja diuji Allah. Di depan pintu surga pula diuji. Bukan main-main, menciumnya pun belum tentu diizinkan Allah, diridhoi Allah kan. Kalau nggak diberinya ujian. Udah janji Allah tuh. Nah, makanya di situ. Jadi ujian tadi itu apa aja pun kita pasti dikasih ujian sama Allah. Sabar aja kita, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia apa? Kalian ini gini dia, kita harus meleburkan ego kita. Harus kita meleburkan ego. Ya, mohon bantuan Allah kita meleburkan ego. Tahu kok ego kan? Nah itu, jangan kita egois sekali, jangan temperamen juga. Banyak-banyak kita istighfar. Itu luar biasa istighfar itu. Ya. Insya Allah menyucikan hati itu istighfar. Ya. Hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati iblis dibakar Allah. Itulah ucapan istighfar itu, makanya ilmunya itu istighfar itu sampai mati kalau buat abang-abang tak pernah meninggalkannya. Benar, walaupun kau bilang aku di sini amalan kau kubang, bawa lah kau bilang. Di sana nanti kau minta apa kau di sana? Minta ampun. Ya, cuma minta ampun. Ya kan? Kenapa di sini pelit kalian mohon ampun? Kajilah. Lupa pun banyak. Kajiannya rendah kalau istighfar ini. Ya rendah lah. Orang merasa nggak banyak dosanya. Allahu Akbar. Tak ada yang hebat di muka bumi ini apapun. Bukan tanggung-tanggung, tak ada. Ilmu dibilang, mana ada ilmu manusia. Kalau kau mengatakan kau berilmu,
Ya, kau sombong kau di mata Allah. Iyalah. Tahu kau. Berdusta. Kita dilahirkan ke dunia bukan punya ilmu. Kita mempunyai iman. Tapi kalau beriman kita kuat kepada Allah, Allah yang punya ilmu. Insya Allah diberinya orang yang beriman ilmu itu. Itu dia. Makanya bukan enak kita itu mencari mencucikan hati kita ini berat. Hati yang suci itu berat tuh. Berat lah. Berat tuh. Apa katanya? Aku mempelajari ilmu suci. Yang mana dulu mau kau sucikan? Sholatmu, zikirmu, ngajimu, bukan. Sucikanlah dulu hatimu maupun dirimu. Kalau tidak dusta kita di mata Allah. Kalau orang bilang, jangan kalian banyak kali kalian mempelajari kaji-kaji. Nanti salah dia menjalaninya. Nah, sedikit aja kita sudah paham di isi Al-Quran itu, larangannya, hukum-hukumnya, terlanggar. Apa jadinya? Sia-sialah. Makanya itu Al-Quran itu ancaman itu, bukan main-main. Tidak bisa dipermain-mainkan Al-Quran, saya bilang. Bagusnya kalian mengkaji diri lah dulu banyak-banyak. Jangan sok hebat, jangan sok jadi guru. Jangan suka kali digelar-gelar orang ustad-ustad. Jangan, bertanggung jawabnya besar tuh. Ya pernah kan berapa ustad yang abang tegur? Sudah kau mampu menjadi ustad? Tentang apanya bang? Aku tanya dulu ustad, mampu tidak? Insya Allah aku mampu. Ustad mampunya di mana? Wah, di tentang hukumnya, di tentang hadisnya, di tentang isi Al-Qurannya 30 juz. Iya, bukan itunya dulu ustad. Apa itu? Harus mampu ustad meleburkan hawa nafsu dunia. Kalau enggak apa kata Syekh Rizalani? Barang siapa yang mampu meleburkan hawa nafsunya, itulah dikatakan wali. Kalau enggak jangan coba-coba, jangan sok pandai lah. Tak ada ilmu di mata Allah. Tak ada yang hebat, tak ada yang kuat, tak ada yang jago. Sombong di mata Allah terakhirnya, kan berdusta. Nah, itu. Hanya orang bilang ya kita nggak punya ilmu, kita nggak ada ilmu apa kita bisa. Hanya bisa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bilang aku mampu, yang dilarang oleh Allah, yang diperintah Allah aku kerjakan, yang dilarang Allah itu aku jaga. Mana ada itu? Mana ada itu? Nafsu ini bukan sedap. Peganglah ilmunya. Jadi kalau mau kau korek-korek rahasia abang tadi, jangan kau pikir abang ini punya ilmu. Enggak ada, sumpah demi Allah. Enggak ada pakai ilmu. Karena ada orang minta tolong pikirnya kita berilmu itu. Bukan. Iya, sedikit pun tidak ada. Apa yang abang suruh sama dia? Kau kan tahu kan, kau pernah juga membantu orang. Apa yang kau suruh? Begitu dia. Karena mau ngampun kepada Allah. Ya sudah. Ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah, Iya. bantuan Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Tiada daya dan upaya hanya berserah diri kepadamu ya Allah. Apa lagi? Berarti kita sudah mengenal diri, sudah mengenal Tuhannya, maka kau berserah. Nah, bukan sembarangan juga, Tri. Sok-sok kenal pun bahaya. Bahaya. Ya. Betul nggak? Nah, itu yang kau bilang tadi, jin dan manusia aku ciptakan kata Allah hanya untuk menyembah aku. Nah, jin aja belum tentu dia kenal dirinya. Iya. Kalau nggak ditengoknya manusianya. Iya. Karena manusia pembimbingnya, kan dia ngintip. Begitu. Kalau nggak dari mana jin itu tahu? Iya. Kalau nggak diikutinya manusia. Nah, di situ dia. Dia mengintip dia. Mau yang kafir, mau yang Islam itu mengintip masih dia. Gitu. Makanya belajarnya tadi itu kalau kau korek-korek buat abang nggak ada yang sebetulnya untukmu. Nah, kenapa abang tengok kau yakin gitu, kau yakin, kau buka lagi Al-Quran, nah, di situ abang suka. Jadi jangan sempat keliru kau, jangan sempat keluar dari syariat dan hakikatnya Rasulullah. Sesat Makanya kita. apa yang abang sampein tentang ini. Ya kadang kan namanya manusia kan nggak gitu gampang, langsung percaya kan gitu. Kita cari kebenaran di Harus. Al-Quran, apakah benar? Ya, ternyata ya alhamdulillah semuanya ya memang karena Allah juga. Apa yang abang bilang itu di Al-Quran nggak ada melesetnya. Ya udah makanya aku tuh sama abang istilahnya banyak bertanya, ingin tahu lebih dalam lagi, ingin belajar lah gitu kan. Ya makanya tadi abang bukan belajar hebat-hebat kali. Udah bilang sama kau. Yang penting kau kaji lu dirimu, abang bilang. Insya Allah kau mengenal dirimu, baru kau akan mengenal Tuhanmu. Jadi kalau kau bilang tadi kita menyembah Allah itu tak kenal sama Allah. Tak kenal, gak sok kenal. Dirinya dulu kok nggak dikenalinya. Allahnya dulu. Apa kata Allah di situ? Kenalilah dirimu, maka engkau mengenali aku. Berarti kita kan mengenali diri, mengenali Allah kita berarti. Baru menyembah Allah. Nah, barulah kita menyembah kepada Allah. Nyembah itu dengan artinya kita menyerahkan. Itu persembahan itu kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sujud dia. Itu pun
dengan ikhlas bang ya. Oh, dengan ikhlas lah bro. Kalau untuk bangga-banggaan Allah mah tahu kita berdusta. Jangan main-main. Makanya sholat tadi itu apa yang dipikirkannya itu bahaya. Iya. Tak ada dipikirkan dunia kalau dalam sholatnya. Bisa, kalau bisa kerjakan, nggak ada berlatih dulu. Begitu dia mainnya macam kita di alam semesta gini. Mana ada kita ingat dunia? Iya. Kan nggak kita ingat tadi proyek kita. Hmm. Nah, kan nggak ada kita ingat-ingat. Begitulah dia untuk cari jiwa yang tenang. Begitu. Makanya kau bilang kau sanggup kau ikut abang seperti kayak gini, insya Allah kau ikutin. Nah, habis kita dari alam semesta gini, kita nanti ya kita coba juga tahajud. Kita coba di situ. Di situ kita banyak istighfar lagi. Kita harus siang dan malam kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tidak. Iyalah. Ini tidak tidur nyawa. Hmm. Hanya tidur orang mikir dunia. Besok aku mau kerja dunia. Coba bayangkan. Ketakut kali miskin kan. Terselimutlah sama nafsu dunia jadi. Ah, itulah dia terselimutilah kolbinya dengan nafsu dunia. Niatnya aja udah beda. Cepat aku tidur nih. Kenapa kau cepat tidur? Ah, besok aku mau kerja. Kalau nggak kerja kenapa? Nggak makan kau. Sudah diduluinya Allah. Jangan pernah mendului Allah. Itu pegang ilmu. Hati-hati. Kita ini digerakkan oleh Allah semua. Jangan hawa hebat. Jangan nafsu. Alat ya kan. Iyalah. Sebagai alat gitu Ya benar. Kalau nggak digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin abang nyampe di alam semesta dalam hutan ini. Siapa yang berani coba? Kalau dengan nafsu. Nafsu Allah kan hebatnya banyak orang. Sendiri nafsunya pun hilang. Kecut. Betul. Benar nggak? Betul. Nah, yakin sama Allah. Kapan kau yakin? Kalau yakin sama Allah, apa kau takut? Berarti kau berdosa kau. Ya, begitu dia kalau abang. Itu, makanya kau bisanya kau ikutin. Itu dia. Kalau kita yakin sama Allah, apa pula kau takut? Takut tak makan, udah dulu ya Allah. Takut miskin, berarti kau dulu ya Allah. Iyalah. Bukan tanggung itu. Semua itu datangnya dari Allah, tak ada dari awak. Kalau dari awak kau bilang, oh nafsu. Nafsu.